Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Silakan duduk. Ini buat saya sama Pak Roni bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu ya untuk bicara tentang kalau kita khotbah di tempat lain, beberapa gereja itu adalah tema bebas, jadi kita bisa berkhotbah sesuatu yang sudah kita hidupi sehari-hari. Katakanlah bicara tentang keluarga, suami mengasihi istri, istri menghormati suami, bicara mengelola keuangan, bicara hal-hal yang lain. Oke, kami bisa yang kami hidupi setiap hari 100%. Nah, saya sama Pak Roni sebagai sepenuhnya hamba Tuhan kami ngaku bahwa yang kami akan sharingkan pada siang hari ini adalah masih kita sama-sama berproses, bertumbuh bersama. Kita menuju ke arah sana Bapak Ibu ya, karena temanya adalah bicara tentang saya harus menganggap orang lain lebih utama daripada diri saya sendiri. Di mana benar-benar keegoisan kita mati sama sekali. Oke, kita masuk aja kepada living selflessly. Nah, yuk kita baca sama-sama ayatnya. Saya bukan pakai yang duluan ayat temanya, tapi saya mulai dengan ini Bapak Ibu. Kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini terakhir sekarang ya, akan datang masa yang sukar. Merasa enggak bahwa sekarang ini sukar? Sukar ya? Oke, kita lanjut lagi, kita belajar. Pengangguran di Indonesia sekarang naik 1,11%. Di mana penambahan adalah 7,28 juta orang per Februari 2025. Benar-benar kondisi pengangguran. Di mana looking for a job itu gambarnya. Tidak mudah hari gini cari pekerjaan gitu ya. Oke, next kan selanjutnya. 9,48 juta kelas menengah di Indonesia sekarang disebut turun kasta. Kemarin waktu Jumat Agung sempat saya sharingkan sedikit di tempat ini bahwa apa sih maksudnya turun kasta? Yang sebelumnya kelas menengah bisa memakai tabungannya untuk berlibur, untuk belanja. Kali ini nggak bisa, tapi sepenuhnya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena memang kondisi yang saat ini banyak PHK, daya beli masyarakat menurun dan itu semuanya. Next kan lagi. Kita melihat kondisi AI, saya bacakan ya. Ini saya dapatkan data-data dari Google ya. Di balik segala kemudahan dan kecanggihan AI ada bahaya besar yang mengintai manusia di masa mendatang. Elon Musk, CEO dari Twitter dan Tesla dalam acara Tesla Investor Day mengatakan bahwa AI jauh lebih berbahaya daripada bom nuklir. Hal ini ia katakan bukan tanpa alasan, ia mengatakan hadirnya AI akan membuat tingkat pengangguran membludak. Oke ya. Dan ini yang mengatakan ada Elon Musk Bapak Ibu ya, datanya pasti akurat. Baru-baru ini perusahaan Google memberhentikan 12.000 karyawannya demi berfokus pada pengembangan AI. Lebih mengerikan lagi, riset terbaru dari Forum Ekonomi Dunia memprediksi 14 juta tenaga kerja global bakal menganggur gara-gara AI sampai tahun 2027. Di bidang industri penambangan, para pengusaha pertambangan di Cina mulai mengembangkan sistem pertambangan dan pengangkutan hasil tambang menggunakan AI tanpa awak. Ya. Di bidang kesehatan kini mulai menggunakan robot dengan lengan mekanis untuk melakukan operasi bedah yang rumit. Robot Da Vinci misalnya yang digunakan untuk operasi prostat, ini yang bagian Ripka Leroy yang ngerti ya istilah-istilah ini ya. Histerektomi dan operasi jantung. Dari contoh peristiwa ini dapat dilihat bahwa AI hampir mampu melakukan semua aktivitas yang dilakukan manusia. Tak dapat dipungkiri lagi AI terus evolusi dan dampak terburuknya AI perlahan-lahan mengambil alih pekerjaan manusia. Bapak Ibu bisa pelajarin semua di Google pekerjaan-pekerjaan apa yang nanti bakal terdampak kuat. Tapi kita nggak bisa pungkirin ada pekerjaan-pekerjaan tak terduga juga yang bisa dibabat habis dengan keberadaannya. Adapun bahaya lain dari AI adalah pelanggaran privasi, segala bentuk tindakan kriminal yang berkaitan dengan data, keamanan informasi akan dengan mudah disadap. Negara Cina yang menggunakan teknologi berbasis pengenalan wajah guna mendeteksi pergerakan. Semua gerak-gerik kita nanti ke depannya bisa dipantau Bapak Ibu.
akan datang masa-masa yang semakin sulit di muka bumi ini. Semakin bertambahnya teknologi emang memudahkan kita, tapi justru itu akan mempersulit diri kita sendiri. Dikatakan tadi Elon Musk bahkan lebih daripada nuklir. Next kan lagi kita akan belajar. Nah, sekarang kita lihat ya, baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi gini Bapak Ibu, dijelaskan kan tadi bahwa nanti itu zaman semakin sulit. Seharusnya kondisinya dengan zaman semakin sulit, kita tuh merapatkan barisan. Makanya kita perlunya komunitas, kita perlunya gereja. Justru di kondisi sulit kita semakin merapatkan barisan. Tapi firman Tuhan kita belajar di sini malah justru sebaliknya. Yang terjadi adalah mencintai dirinya sendiri dan rupa-rupanya semua itu ending-endingnya berkaitan dengan uang. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak pernah membandingkan dirinya dengan yang lain kecuali dengan Mamon. Di dalam Matius dikatakan orang tidak bisa menyembah dua tuan, yaitu Tuhan dan Mamon. Dia membandingkan dirinya dengan Mamon, Bapak Ibu. Kemudian dikatakan tidak ada kata ayat lain di dalam firman Tuhan di mana Tuhan berani menantang manusia kecuali dalam hal uang, yaitu apa? Dalam Maleakhi bicara tentang perpuluhan, ujilah aku. Tidak ada ayat lain dalam firman Tuhan yang Tuhan menantang manusia demikian lugas bicara tentang ujilah aku kecuali tentang uang. Gitu ya. Makanya di sini dikatakan manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bahkan survei di Amerika 70% penyebab perceraian adalah karena uang. Kemarin pada waktu Covid ternyata terjadi 300% kenaikan gugatan perceraian yang didominasi oleh istri karena apa? Uang, Bapak Ibu. Jadi rupanya semakin sulit, tadi dikatakan zaman akan semakin sulit. Dalam kondisi semakin sulit, yang terjadi adalah semakin mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Paham korelasinya? Sebelum saya lanjutkan. Dan mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan inilah zaman now, keadaan inilah yang terjadi. Kalau saya bicara sama Tevi, sama David, sama anak-anak zaman now, sama Tirsa. Suatu kali ada seseorang yang ngomong sama Pak Roni, ini anak muda seusia David. Pulang Pak Roni bilang, itu anak kurang ngajar, gak tahu sopan. Terus Tevi bilang, emang dia bilang apa Mah? Pak, bilang begini-begini. Menurut aku itu biasa aja, bukan gak sopan. Itu gak sopan Tevi, enggak, anak muda zaman now ya kayak gitu. Tapi pola pikir Pak Roni ya gak bisa, justru kita harus ngajarin. Nah, yang terkini Bapak Ibu, boleh naikkan kencengin dikit gak ya? Atau speaker monitornya yang kurang ya? Apakah yang terjadi yang terkini? Kira-kira mungkin sebulan yang lalu kami pergi ke suatu mall. Pak Roni ketemu sama sepasang suami istri di mana kita kenal. Suami istri itu melayani Tuhan. Dia suami istri ini bawa 2 orang anaknya di mana yang satu orang anaknya baru menikah 2 tahun, yang satu baru menikah lebih kurang berapa bulan, 2 bulan, sebulan, 2 bulan. Terus Pak Roni tanya dong sama anaknya yang satu yang sudah menikah 2 tahun ini. Dia bawa anjing Bapak Ibu ya. Terus Pak Roni tanya, kamu udah menikah 2 tahun, gimana? Sudah rencana punya anak belum? Dia pegang anjingnya, ini anak saya. Katanya gitu, di mata Pak Roni ini anak kurang ajar banget gitu. Terus habis itu karena Pak Roni melihat orang tuanya, Pak Roni tahu nih orang tuanya takut Tuhan, Pak Roni ngomong dong, karena Pak Roni berpikir aku mau mengubah anak sekarang mindsetnya kan child free ya. Jadi kemudian Pak Roni bilang firman Tuhan berkata kalau menikah itu harus berbuah, harus beranak cucu lah, Pak Roni bilang gitu. Terus responnya apa Bapak Ibu? Ini mah anaknya ngerti sopan kan, anaknya diajarin orang tuanya. Ini mantunya, wajahnya langsung berubah jutek. Dia bilang gini, jangan banding-bandingkan kita dong. Pak Roni langsung digituin kaget juga. Terus Pak Roni bilang, oh ya enggak bisa gitu. Pak Roni tuh mau ngeyel. Saya senggol, sudah. Jangan ribut sama anak muda zaman now, tak bilang gitu. Terus akhirnya
Akhirnya saya tarik, singkat cerita selesai dari situ kita lumayan nih, bukan konflik parah gitu. Sudahlah sayang, mindsetnya beda sama anak zaman now tuh beda. Kita nggak bisa taruh otak kita ke anak zaman now. Terus Pak Roni bilang, ya enggak bisa, yang kita orang tua ya harus ngajari nilai-nilai kesopanan. Kalau kita selalu berpikir mereka zaman now terus, mereka kagak ngerti yang bener tuh yang gimana. Katanya Pak Roni, yelan Bapak Ibu. Nah sekarang kita melihat mereka kan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Lanjutkan lagi ya. Sekarang saya masuk kepada, kalau khotbah enak yang panas sih Pak David. Tehnya nanti, soalnya di sini banyak polisinya saya sekarang. Itu ada di sana tuh polisi saya itu Bu Diana. Bu Nancy enggak boleh minum manis-manis ya gitu. Banyak polisinya sekarang. Makasih berarti saya disayang sama jemaat ya. Beberapa ibu-ibu yang lain bilang. Oke, kita lanjut lagi. Demikianlah kita ketahui, baca sama-sama kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kan Pak Roni kemarin tanya minggu lalu, emangnya Jos bersedia mati untuk kami? Belum dulu lah ya, jujur ya. Nah sekarang oke, nggak usah jauh-jauh. Sekarang aplikasi yang mudah. Ternyata aplikasi yang mudah bicara tentang kita rela menyerahkan nyawa kita, rupanya kembali lagi kepada duit Bapak Ibu. Yuk kita baca selanjutnya. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Kalau kita lihat ayat di atasnya bahwa Yesus sudah mati buat kita, maka kita pun juga mati, wajib mati buat saudara-saudara kita. Tetapi rupanya ayat di bawahnya korelasinya duit lagi. Di sini dikatakan barang siapa punya harta duniawi. Sini siapa yang punya harta duniawi Bapak Ibu. Kalau kita bilang enggak berarti tidak benar kita. Oke saya lanjutkan. Dan sama-sama baca ya. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Melihat loh ya Bapak Ibu. Tetapi menutup pintu hatinya. Apa menurut Ci Juli makna kata menutup pintu hatinya? Melihat tahu tapi menutup pintu hati. Tahu padahal ya. Tapi cuek. Masa bodoh. Yang penting aku nyaman-nyaman aja. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap, perhatikan kata tetap di dalam dirinya. Berarti gini loh, ada kasih Allah kan? Dia melihat. Tapi ketika dia menutup hatinya, firman Tuhan berkata bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Ya kan? Saya lanjutkan lagi. Anak-anakku, marilah kita sama-sama baca, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi dikatakan, kalau kita baca sama-sama yang merah, 1, 2, 3, barang siapa punya harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah. Jadi ayo kita mempertahankan itu dalam hidup kita. Next kan. Lanjutkan lagi. Nah modalnya selflessly itu apa sih? Belas kasihan dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri. Kenapa? Kadang-kadang kalau dari diri kita sendiri itu akhirnya ketika kita dimanfaatkan kita merasa capek dalam memberi orang. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, belas kasihan itu menggerakkan kita bertindak yang untuk memberi jalan keluar pada orang lain berdasarkan ketulusan. Memberi solusi berdasarkan ketulusan. Dan tidak perlu diketahui orang lain. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih, bahkan pujian. Jangankan boro-boro pujian Bapak Ibu. Jangan ngareplah ucapan terima kasih. Kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti ya Bapak Ibu ya. It's okay. Tidak mengharapkan imbalan berarti memberi pada orang yang tidak bisa membalas. Pak Roni kemarin cerita minggu lalu, Lebaran kemarin cukup panjang ya, hampir 2 minggu kita libur. Akhirnya kita jadwal nih, kita kemarin agenda kita adalah kita ngajakin makan, berfellowship sama hamba-hamba Tuhan yang pas-pasan dan bahkan juga jemaat yang pas-pasan. Jadi kita ajak mereka makan, kita berfellowship sama keluarganya, sama anak-anaknya. Nah kemarin itu ada sepasang jemaat yang kurang mampu.
Pada waktu kita ajak, ayo kita fellowship yuk, dalam rangka apa katanya? Nggak ada, ya dalam rangka kita sama-sama berfellowship. Kan lebaran enggak kemana-mana. Apakah yang terjadi Bapak Ibu? Bu Nancy tahu enggak? Hari ini ulang tahunnya saya, kata istrinya. Jadi betapa dia senangnya pada waktu kita fellowship. Buat kita it's okay Bapak Ibu. Tapi buat mereka itu sangat berarti. Jadi ayo Bapak Ibu, kita bergerak berdasarkan belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kita bicara di Jakarta, begitu banyak hamba Tuhan yang akhirnya orientasinya uang terus. Supaya kita bisa bergerak sebaliknya, ayo kita yang mengagendakan, kita yang sengaja untuk kita melakukan berbuat baik Bapak Ibu. Karena kalau enggak kita tuh akhirnya terdistract dengan dunia ini. Next kan lagi. Nah sekarang hukumnya, yang pertama pastinya tulus. Yuk kita baca, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebentar. Kok ada pujian yang sia-sia, Jos? Maksud pujian sia-sia menurut kamu apa kira-kira? Pujian sia-sia. Palsu. Berarti kalau pujian sia-sia yang muji itu tulus kagak? Kalau kagak berarti apa konteksnya kalau kagak tulus? Cari muka, lebay, atau kira-kira apa lagi? Siska mungkin. Apa? Munafik. Jos, kamu bilang kata terakhir apa? Memanfaatkan. Di sini dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri atau ada orang Bapak Ibu dalam hidupnya sengaja mencari pujian yang sia-sia. Bapak Ibu dia tahu loh bahwa orang itu memujinya enggak tulus. Ini yang ada loh Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita. Dia tahu enggak tulus tapi dia hidup dan dia menikmati pujian yang tidak tulus itu. Dia bagi uangnya, dia sepertinya menabur, tapi dia merasa harga dirinya, aktualisasi dirinya, nilai hidupnya ditentukan dari pujian orang kepada dia. Padahal dia tahu puji-pujian itu tidak tulus. Makanya dikatakan pujian yang sia-sia. Ada pujian yang tulus, tapi ada pujian yang cuman supaya kita dapat sesuatu dari orang tersebut. Ya. Jadi paham maksud saya, kita memberi bukan kita niat dipuji, tapi orang tersebut justru memuji supaya diberi. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, sama-sama yuk ini bagian yang sulit ya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya mikir, saya renungin ayat ini. Kalau saya menganggap Pak Arifin lebih utama dari saya, itu mudah. Karena dia bapak saya, dia gembala saya, dia pemimpin saya. Tapi kalau menganggap orang lain lebih utama dari diri saya, kalau saya menganggap Mbak Wiwi lebih utama dari diri saya, kalau saya satu hidup menahan emosi terhadap Mbak Wiwi, itulah saya mempraktekkan hidup lebih utama. Kemana dia ya? Saya enggak lihat ya. Oh, di belakang sana. Saya sometimes ngajarin Wiwi, kalau dikasih orang belajar bilang makasih. Saya bilang gitu. Jadi saya sering kalau keluar kota, bawain dia titip gitu. Kak Nancy titip ini. Terus saya bawain dia, gak usah dibayar, ini buat kamu. Diem aja dia. Nah ini loh yang kita mesti belajar kan Bapak Ibu. Saya berkhotbah, saya ngajar, jangankan ngarep pujian terima kasih juga jangan ngarep. Tapi kalau saya ngasih Mbak Wiwi, kalau dia enggak terima kasih, saya jengkel Bapak Ibu. Jadi saya bilang sama Mbak, Wi, kalau dikasih bilang apa? Makasih. Enggak gitu cara ngomongnya, masih enggak puas Bapak Ibu. Jadi iya makasih, oke saya belajar. Kadang-kadang David bilang gini, sudah lah cincai adalah seperti itu. Terus nanti kalau misalnya salah kadang-kadang, saya kan ngarep orang bilang minta maaf. Apalagi saya berpikir istilahnya dia asisten rumah tangga saya ngarep dia minta maaf. Bukannya minta maaf, dia lebih jutek sama saya. Disitulah. Makanya saya memulai khotbah saya bilang, ini loh bukan hal mudah buat saya. Ini tema yang dimana kita tuh perlu belajar. Buat saya kalau menganggap Wiwi lebih utama buat saya, itu saya perlu belajar.
Kalau menganggap supir saya lebih utama, itu saya perlu belajar Bapak Ibu. Tapi disinilah yang kita belajar nilai-nilai kita. Terus janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Pujian yang sia-sia itu bahasa aslinya adalah kenodoxia, yang artinya vain glory, empty pride, kosong Bapak Ibu. Paham ya? Percuma kita ngarapin pujian tapi kita tahu itu cuman supaya dia dapat lebih daripada kita. Selama kita memberi tapi untuk kepujian, kita memberi untuk kepentingan kita sendiri. Next kan lagi, hukum yang ini yang tadi Pak Arifin sampaikan di Suara Gembala. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Karena apa Bapak Ibu? Tujuan Ananias dan Safira bukan dia tulus untuk memberi, untuk kebersamaan semua rasul mula-mula. Tapi tujuan Ananias Safira apa? Flexing Bapak Ibu. Gini ya. Flexing itu bukan hanya ketika kita mau barang, mau uang kita pamerkan. Rupanya pujian itu flexing juga loh Bapak Ibu. Ketika kita mau dipuji, kita memberi, nah memberinya tidak tulus. Jadi modal selflessly yang pertama, ketulusan. Next kan selanjutnya. Yang kedua sengaja sisihkan. Ini yang kemarin Pak Roni bacakan. Tapi yuk Bapak Ibu kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3 dalam Imamat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, jangan kau pungut. Yuk baca yang keras. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Tapi saya garis bawain bukan sampai di situ. Firman Tuhan berkata ditutup ini. Sama-sama baca Bapak Ibu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi gini loh, sekali lagi kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah membandingkan dirinya dengan yang lain kecuali dengan mamon. Tuhan ngajar kita, sisihkan uangmu, berkatmu buat orang miskin. Tuhan bilang, ini loh aku. Aku yang tanggung jawab. Makanya Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan yang tanggung jawab. Next kan lagi. Nah, minggu lalu Pak Roni cerita, titipan pesan ke Pak Arifin 2 kali khotbah, tapi Pak Arifin lupa. Oke, saya enggak memancing Bapak Ibu, tapi saya bersaksi dari kesaksian aja deh ya. Kita baca dulu. Perpuluhan adalah pelajaran awal loh untuk hidup bukan buat diri sendiri. Tapi yang saya mau saksikan gini, kita baca dulu. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Lanjut lagi, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Sebentar, saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu paham. Tapi sekali lagi saya ngajar ini bukan Bapak Ibu juga mancing Tuhan, memberi perpuluhan karena kita mau lebih lagi. Tapi kita melakukannya karena kita taat dan kita mengasihi Tuhan. Tolongin Jos. Yo, pegang dulu ya. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Dikatakan, gini Bapak Ibu ya, kamu pegang agak tengah Jos supaya bawahnya karena botolnya kecil. Bapak Ibu saya kasih ilustrasi gini, ketika kita mengembalikan perpuluhan, ingat ya firman Tuhan berkata kita dulu bertindak. Automatically katakanlah saya buka di bawah. Kita bertindak, saya kembalikan 1/10. Saya buka ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau bicara perpuluhan berarti itu kita bicara nominal, kita bicara angka. Katakanlah 100 juta nih, kamu punya duit 100 juta tiap bulan ya Jos ya. Kok tahu? Wah,
Bakal 1 miliar nanti Jos. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu, ketika kita kasih kembalikan 10 jutanya, firman Tuhan berkata apa? Ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu? Tuhan buka. Tapi ini kan ilustrasi botol. Pastinya bukan mulutnya yang lebih kecil, tapi Tuhan membukakan tingkap langit. Oke Pak Hendra. Pak Hendra ini adalah tim bendahara di gereja kita. Pak Hendra, Pak Wira. Saya katakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Dan perhatikan Bapak Ibu, kalau sudah ini Tuhan buka, kemudian firman Tuhan berkata mencurahkan sampai berkelimpahan. Berarti Bapak Ibu kesimpulannya kembali ke 100 juta? Lebih, karena berkelimpahan. Paham Bapak Ibu ya? Makasih Jos. Nah saya sharing sedikit. Saya ini pada waktu kuliah di Petra Surabaya, tahun 90. Saya bilang, Tuhan kasihlah saya uang saku. Gak ngarepin papi saya. Papi saya waktu saya awal-awal kuliah itu sedang dalam kondisi ekonominya agak susah Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya alhasil Tuhan mendengar doa saya dapatlah murid les. Anak SD kelas 3 Bapak Ibu. Puji Tuhannya lagi Tuhan tuh dengar saya, Tuhan murid lesnya saya rumahnya jangan jauh-jauh. Rumahnya dekat dengan rumah saya. Kalau orang Surabaya biasa naik becak. Ya kalau saya lampaui jalan kaki bisa lah, cuman gempor gitu aja. Jadi dekat dari rumah saya. Dia adalah pemilik pabrik sepatu, itu tahun 90 ya, nomor 1 di Indonesia, bukan Surabaya, Indonesia Bapak Ibu ya. Gaji saya pertama tahun 90, 75.000. Pertama kali saya dapat gaji, saya langsung perpuluhkan dong. Zaman dulu saya tuh setelah perpuluhan suka beli kaset. Kalau di Surabaya itu ada pasar Atum. Jadi setelah perpuluhan, pakai duit saya itu pergi ke pasar Atum. Suka lagu-lagu, kaset-kaset lagu Mandarin gitu loh ya. Tapi saya perpuluhkan dulu. Nah singkat cerita si mama si anak ini, namanya Daniel gitu ya. Ada nama Cinanya sih. Mama anak ini sayang banget sama saya. Itu saya masih ingat, pertama kali saya ngelesin itu awal pelajaran baru bulan Agustus Juli itu 75.000. Desember, dia orang kaya, dia ke Australia 1 bulan, saya libur full, lesnya Senin sampai Jumat ya Bapak Ibu ya, 2 jam gitu. Nah selama libur full itu saya nggak ngajar sama sekali, dapat bonus, digaji double Bapak Ibu. Pokoknya si mama ini sayang banget sama saya. Singkat cerita Januari naik gaji saya 100.000. Zaman itu untuk anak kuliahan itu gede Bapak Ibu. Cici saya juga punya murid. Cici saya muridnya Taci adik, 2 bersaudara. Gajinya cici saya 2 orang, masih gedean gaji saya 1 orang. Dah ya, cici saya enak aja kamu naik gaji gitu. Oke, Januari naik gaji ya. Si tante ini sayang banget sama saya. Meh, kamu tak kasih sepatu, banyak tuh berapa, jual di kampusmu kapan-kapan bayarlah. Pokoknya ini sepatu yang paling keren, bawa pokoknya dia sayang banget. Saking sayangnya Bapak Ibu setiap kali ngelesin dia itu pasti jus jeruk asli. Kadang-kadang burger, pokoknya selalu ada suguhan istimewa. Saya ini istimewa banget gitu ya. Berapa bulan kemudian naik lagi 150.000. Saya senang, cici saya protes gitu ya. Ya, saya bicara gini loh. Ini bicara Pak Roni kan ngajar dari minggu lalu. Perpuluhan itu biasakan sehingga kamu enggak merasa sulit untuk mengembalikan perpuluhan. Jadi dari gaji pertama saya pertama kali kerja ya jadi guru les itu. Begitu saya bukan ngajar Bapak Ibu ngembaliin perpuluhan supaya cepat naik gaji ya. Nanti saya ceritakan endingnya kenapa si mama ini begitu sayang sama saya ya. Singkat cerita, cepet naik lagi 200.000, 250.000. Itu cepet hitungan dalam berapa bulan naik ini. Me sini Omi, ini bahasa Surabaya. Tak cek sau ya, nah orang Chinese sau ya, cek sau. Cek sau tuh bukan dikenalin aja, dijodohin. Tak cek sau no sama adek papai Daniel, dalam hati mateng aku, berarti lah tua sekali Bapak Ibu. Rupanya dia sayang sama aku, rupanya aku mau dijodohin sama adiknya papahnya gitu ya. Berarti tua banget dong. Orang anak ini anak yang bungsu loh, cicinya udah kuliah.
Berarti saya dapat orang tua dong. Saya langsung cepet-cepet, untung puji Tuhan. Pas itu baru aja saya tunangan sama Pak Roni. Saya panggilnya Ii saya. Sorry saya baruan tingjing sama ada, saya sudah punya pacar, saya baru tingjing. Oh udah tingjing ya sayang. Walaupun sudah saya bilang udah tingjing, masih aja loh Bapak Ibu. Mau ya tak Cik Esau, enggak apa-apa Cik Esau aja, kenal aja. Dia bilang gitu. Singkat cerita pada waktu saya married Bapak Ibu, dia ini pemilik pabrik sepatu nomor 1 loh. Dia datang ke nikahan saya. Dia kasih saya khusus digelangin tebel banget Bapak Ibu. Saya bukan mau ngomong apa, saya cerita gini loh. Saya tulus kok sama Tuhan. Saya memberinya, saya cinta Tuhan. Saya ngerti firman, saya enggak mau mancing Tuhan. Saya belajar gini loh, oh iya ya Yusuf pun disayang loh sama kepala penjara. Karena dia melakukan firman, karena dia hidup benar. Saya enggak tahu, entahlah motivasi dia mau ciesaukan saya sama siapapun. Tapi saya merasa dia sayang sama saya. Gitu loh. Bapak Ibu, yuk lanjut lagi aja, nanti saya endingkan lagi. Nah Tuhan juga mengajar kita untuk tidak ada yang terbuang. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ingat, makanya tadi Tuhan di dalam perjanjian lama ngajarin sisakan buat orang miskin. Nah hidup kita pun kadang-kadang kita berlebih-lebih. Akhirnya kita terbuang. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita buang loh Bapak Ibu. Selama kita ada, kenapa sih kita nggak sisihkan dengan sengaja. Supaya kita bisa berbagi hidup kepada orang susah. Akhirnya apa? Kita serakah, akhirnya terbuang Bapak Ibu. Tuhan ngajar loh, jangan ada yang terbuang loh. Kalau gembala di tempat kita yang paling anti buang makanan itu Pak Franky, tahu ya Jos ya, Pak Franky anti buang makanan. Suatu kali anak rohaninya Pak Franky diajak makan Padang Bapak Ibu. Itu di Bali, anak rohaninya Pak Franky 20 orang. Bosnya yang ngajak makan Padang pada dikeluarin kan semuanya, semua dihabisin. Kairos nih anak-anak anak yang dipelihara Pak Franky, habis banyak Bapak Ibu. Karena kan Pak Franky ngajar nggak boleh terbuang. Mereka yang ditraktir kagak tahu kalau Padang itu kagak dimakan, kagak bayar. Dia habisin semuanya Bapak Ibu sama anak-anak, 20 orang. Kan Pak Franky bilang jangan ada yang sisa, dihabisinlah semua satu meja Bapak Ibu. Ya kita belajar Bapak Ibu ya. Sisihkan sengaja, jangan sampai ada yang terbuang. Tuhan tidak berkenan loh kita buang makanan, buang-buang sesuatu. Terakhir, nah bagaimana jika dimanfaatkan? Oke ya, jangan merasa bersalah untuk berkata tidak. Yuk kita baca ayatnya. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oke, sekarang kita belajar kategorinya. Yang boleh atau yang enggak boleh gimana sih Bu? Kalau dia males, sehat tapi males. Kemudian kedua, dia modus Bapak Ibu. Modus artinya apa? Dia minta sini, minta sana, ke gereja sini, ke gereja sana. Akhirnya dia bergantung hidup sama kita. Nah apa sih yang kita lakukan yang boleh? Ayo kita berbagi hidup sama mereka yang mereka rajin tapi belum beruntung Bapak Ibu. Ayo kita berbagi hidup sama mereka. Next kan lagi. Terakhir, janji Tuhan saya tutup sekarang. Siapin video klipnya ya, Cipu ya, tapi sebentar belum. Nah, kan tadi Tuhan ngajar, sisakan sengaja. Kalau kamu menyabit, sisakan sengaja. Kalau ada yang ketinggalan, jangan kamu ambil. Firman Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan yang menjamin. Sekali lagi kita tadi belajar bahwa semua bicara tentang uang. Semakin hari, semakin zaman, semakin sulit. Tapi ayo kita berbagi hidup. Semua bicara apa? Uang Bapak Ibu. Sekarang kalau semua hidup sulit, kalau aku berbagi, kemudian bagaimana dengan hidupku sendiri? Betul kagak? Tuhan berjanji, yuk baca sama-sama. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda.
Yang keras, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Tadi Tuhan janjikan, ini loh aku Tuhan. Kembalikan perpuluhan, ini loh ujilah aku. Maka Tuhan bilang, engkau akan diberkati dalam segala pekerjaanmu. Bukan berarti kita nggak ngalami masa sulit loh Bapak Ibu. Kita juga merasakan bahan pokok naik, kita ngerasain semuanya. Tapi Tuhan menjamin, Tuhan memberkati kita dengan cara Tuhan. Terakhir, paling akhir, next kan. Dan ketika kita berbagi hidup, yang menikmati penuaian bukan hanya kita loh Bapak Ibu, tapi keturunan kita, keturunan demi keturunan kita akan menikmatin. Saya tidak pernah lupa Pak Alex Abraham tuh selalu ngajar kita, almarhum ya. Dulu kakeknya, beliau kan orang Mojokerto Bapak Ibu. Kakeknya ini suka nabur. Di Mojokerto kota kecil suka ngasih orang, semua orang miskin kasih-kasih. Bapaknya menikmati. Pak Alex menikmatin, cucu terus menikmatin. Kita baca ayatnya ya. Nah Bapak Ibu sebelum kita baca ayatnya sebagai terakhir. Kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan tuh selalu ngomong gini, oleh karena Daud hambaku. Karena Tuhan pegang perjanjian. Atau Tuhan bicara tentang oleh karena siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi sekali Tuhan pegang perjanjian sama kita, Tuhan itu menjamin keturunan kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang oleh karena Daud Tuhan pegang. Jadi ayo Bapak Ibu, sekarang kita yang ada, firman Tuhan berkata kalau kamu punya harta duniawi, ayo kita berbagi, memegang firman Tuhan. Sehingga apapun anak kita nanti, Tuhan bisa berkata oleh karena David sama Julie. Oleh karena Jackson sama Hana, oleh karena Hendra sama Yuve, oleh karena Lungki sama Lince. Tuhan lihat kita sebagai orang tua loh Bapak Ibu. Oleh karena Pak Wira dan Budiana. Oke. Amin ya, nanti oleh karena Josdan gitu ya. Titik. Segera. On the way ya. Kita baca Bapak Ibu sama-sama ayatnya. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Baca, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dan Tuhan memberi kemenangan. Lihat musuhnya apa yang terjadi. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Ini semua manusia loh Bapak Ibu ya. Bukan daun ataupun cendol ya. Bukan robot ya. Tuhan bilang oleh karena Daud. Oleh karena Yudi dan Ita. Kamu akan melihat keturunanmu diberkati Tuhan. Karena Tuhan pegang janji. Maka Tuhan kan tadi bilang, apa? Akulah Tuhan Allahmu. Kita lihat dulu video klip. Pernah tahu siapakah pembuat antibiotik penisilin pertama di muka bumi ini? Kita lihat ceritanya ya Bapak Ibu. Jadi rupanya memberi itu cycle dan kembali kepada kita. Tolong Cipu. One day, in the quiet countryside of Scotland, a young boy was playing near a swamp when he suddenly lost his footing and fell into the thick, muddy water. The more he struggled, the deeper he sank. Terrified, he screamed for help, his cries echoing across the open fields. A poor farmer named Fleming was working nearby when he heard the desperate cries. Without a second thought, he dropped his tools and ran toward the sound. As he reached the edge of the swamp, he saw the child flailing, barely able to keep his head above the water. Thinking quickly, Fleming grabbed a long, sturdy branch, waded into the muddy ground, and stretched it toward the boy. With great effort, and at the risk of his own life, he managed to pull the child to safety. Exhausted but relieved, he helped the boy to his feet and sent him home. The next day, a luxurious car stopped in front of Fleming's modest hut. A wealthy man stepped out, approached the farmer and said, "I am the father of the child you saved yesterday. I cannot thank you enough for saving my son's life. I know I can never truly repay you,
but is there anything I can do for you?" The farmer, touched by the man's gratitude, replied, "I appreciate your kindness, but I cannot accept money for something I did out of humanity." At that moment, the farmer's young son appeared at the door of the hut. Seeing the boy and noticing the humble conditions in which the farmer lived, the wealthy man had an idea. He said, "If you won't accept money, then let me offer something else. Let me take responsibility for your son's education." The farmer hesitated for a moment. Sending his son to a prestigious institution was beyond his wildest dreams, but realizing the incredible opportunity before him, he nodded in agreement. Thanks to the sponsorship, young Alexander Fleming was admitted to the finest schools, where he excelled in his studies. He later attended St. Mary's Hospital Medical School in London, where his relentless curiosity and scientific brilliance led him to a groundbreaking discovery: the world's first antibiotic, penicillin, in 1928. This miraculous drug would go on to save millions of lives. But the story doesn't end there. Years later, during World War II, the wealthy man's son fell seriously ill with pneumonia. His condition was critical, and his survival seemed uncertain. He was treated with penicillin, the very drug discovered by none other than Sir Alexander Fleming. That wealthy man's son was none other than Winston Churchill, who later became the Prime Minister of Britain twice. This story is a powerful reminder that kindness has a way of coming full circle. A selfless act, done without expectation of reward, can return in ways one could never imagine. Do good for others, not for recognition, but because it is the right thing to do. One day that kindness may find its way back to you in the most extraordinary way. If you believe that good deeds always come back in some way, then comment, Budi. Karma is... Semua akan kembali kepada kita, jadi ayo kita bangkit berdiri.